Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdah. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin, yang kami hormati, kami muliakan segenap para alim ulama, wabil khusus yang telah hadir bersama kita, guru kita, panutan kita, Bapak Al-Ustaz Kiai Haji Sholeh Rohmani. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memanjangkan umurnya, diberikan kesehatan walafiat, sehingga bisa terus membimbing kita di dalam menempuh jalan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kita, panutan kita, penasihat kita, Sayyidil Habib Al-Habib Ali bin Hasan Al-Bahar. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, diberikan kesehatan dan juga kemudahan-kemudahan dalam segala macam urusannya, sehingga ia bisa terus membersamai kita untuk menempuh jalan menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati dan kami muliakan guru-guru kita seluruhnya. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Fashani Hatta, Bapak Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Wasi, akhuna fillah Al-Ustaz Haji Jauhari, akhuna fillah Bapak Al-Ustaz Ahmad Kais, serta para asitizah semua yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun yakin dan percayalah tidak mengurangi sedikit pun mahabbah dan ta'zim kami kepada mereka semua. Tak lupa kami hormati, kami muliakan keluarga besar Bapak Al-Ustaz Haji Ahbab bin Haji Abdullah, wabil khusus Pamanda Al-Ab Ba'dal Ab, Pamanda Al-Ustaz Haji Abdullah Syauqi MA. Yang kami hormati Sayyidil Walid, orang tua kami Bapak Al-Ustaz Haji Rudi Sirajuddin. Tak lupa juga kami hormati, kami muliakan segenap ketua masjid-masjid, ketua musollah-musollah, ketua majelis-majelis ta'lim, di mana kami mengaji di tempat-tempat tersebut. Mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun yakin dan percaya tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada mereka semua. Bil khusus yang kami hormati Bapak Lurah, Bapak Anjas, serta para RW, RT dan seluruh jamaah Majelis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini harus kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di sini untuk lebih memperhatikan dan memberikan keberkahan kepada kita semua, sehingga tidaklah kita keluar dari tempat ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memberikan keberkahan kepada kita, Allah jadikan keturunan-keturunan kita anak yang soleh semuanya, bibarkati Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini merupakan perkumpulan yang senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlan wa sahlan. Mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ustaz Haji Zakaria.
para hadirin Majelis Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati lahirnya sosok mulia, panutan dan suri tauladan kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diam aja. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus diperhatikan, Pak. Kita hadir di majelis maulid tujuannya cuma satu. Kita sholawat lebih banyak. Kita mendengar nama Nabi Muhammad lebih banyak. Kita mendengarkan perjalanan mulia Nabi Muhammad lebih banyak. Tidak ada yang lain. Hadirnya kita di majelis-majelis maulid harus mendapatkan itu. Kita harus bisa lebih banyak mendengar nama Nabi Muhammad. Kita harus bisa banyak membayangkan Nabi kita Muhammad. Kita harus bisa lebih banyak menghayati keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan kita hadir di majelis-majelis maulid seperti ini. Sehingga hadirnya kita di majelis maulid ini tidak lain dan tidak bukan taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, Rasulullah sabdakan, tidaklah seorang hamba bertaqarrub kepadaku, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, kecuali hamba itu mendekatkan dirinya dengan cara mengerjakan yang wajib-wajib. Jadi dalam syariat kita ibadah modelnya banyak. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang fardu, ada yang sunnah. Kata Allah, ketika seorang hamba bertaqarrub kepadaku, mendekatkan dirinya kepadaku, tidaklah aku sukai melainkan kalau yang dilakukan itu yang fardu-fardu. Contoh ibadah fardu apa misalnya? Sholat 5 waktu. Itu kalau kita mendekatkan diri dengan Allah liwat sholat, Allah demen banget, Allah suka banget. Apalagi yang fardu-fardu banyak, puasa Ramadan, zakat, haji, itu semua ibadah fardu. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah liwat situ, liwat ibadah fardu, Allah sangat suka dan gembira kepada kita. Namun jangan sampai lupa, yang fardu itu bukan hanya yang tadi disebutin doang. Bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa Ramadan, bukan hanya umroh, bukan hanya haji. Ya, itu fardu. Tapi ada ibadah fardu lain, di antaranya adalah hubbun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kita perhatikan, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad hukumnya wajib. Hubbun Nabi fardun, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Artinya apa? Kalau kita kumpul di maulid begini, niat taqarrub kepada Allah liwat cinta kepada Rasul, liwat kita senang bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, detik ini Allah sedang bergembira kepada kita semua berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Ada lagi ibadah fardu yang mungkin sering kita kagak perhatian. Padahal ini fardu. Bukan sholat doang, bukan puasa doang, bukan zakat, bukan haji. Ada lagi. Apa itu? Thalabul ilmi. Maka dikatakan thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu hukumnya sangat amat wajib
bagi setiap muslim. Fardhah tu ala wazan fa'il, yufid mubalaghah, tambah taknya mubalaghah, jadi double tuh ngartiin. Jadi kalau ngartiin fardhah bukan nuntut ilmu itu wajib, kurang. Fardhah artinya sangat amat wajib, sebab di situ ada penekanan. Kita tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah sholat yang wajib, puasa yang wajib, zakat yang wajib, haji yang wajib tanpa kita mengetahui ilmunya. Untuk itu perhatian kita kepada ilmu harus sama dengan perhatian kita kepada sholat. Kalau kita takut banget kagak sholat, harusnya kita takut juga kalau kagak ngaji, sebab levelnya sama nih, fardu. Apalagi ilmu-ilmu yang fardu ain, tauhid, fikih, dan tasawuf, itu semua hukumnya fardu ain. Kalau kita kagak tahu sifat wajib bagi Allah yang 20, sifat mustahilnya, sifat jaiz, cara-cara ibadah yang dasar, bagaimana membersihkan hati, dosa pak kita. Sama seperti kita kagak ngerjain sholat. Takut nggak kalau kita nggak ngerjain sholat? Takut. Oh ini udah azan, dikit lagi maghrib rapi, kalau kagak sholat takut kita. Tapi kenapa ya kita kagak takut sekali kalau belum tahu akidah? Padahal levelnya sama nih, ratingnya sama-sama fardu. Kenapa kita nggak takut sekali ya kalau belum tahu rukun wudhu, belum tahu berapa hal yang membatalkan wudhu? Padahal sama, hukumnya sama-sama wajib. Untuk itu di sini di Al-Ashiratul Karimiyah kami mempersembahkan kepada para jamaah sekalian, khususnya tetangga-tetangga yang dekat, khususnya orang-orang kampung kita. Ayo kita perhatian dengan yang wajib satu ini, yaitu nuntut ilmu. Tidak kurang di majelis ini digelar seminggu 5 kali pengajian. Tinggal pilih 5-5-nya boleh, atau kurang minta lagi 1 boleh juga kalau ada waktunya itu juga. Artinya apa? Kita harus bisa lebih perhatian kepada ilmu, kepada sesuatu yang akan mengantarkan kita menuju ibadah yang benar pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kami di sini senantiasa mempertahankan, meskipun sedikit demi sedikit, meskipun huruf demi huruf, meskipun lembar demi lembar, meskipun ya ini kalau malam ini Maulid malam Kamis. Ya, jadi memang pengajian kita malam Kamis. Biasanya malam Kamis pengajian di sini ramai. Siapa aja boleh masuk. Sekarang orang pada berebut masuk di sini gantian. Biasanya kosong-kosong aja. Artinya apa? Satu hal nih yang bisa kita lihat, kalau menuntut ilmu itu penting, maka harus ada lebih kesadaran dari kita, seperti menghadiri majelis seperti ini, majelis maulid ini, maka kita juga bisa menghadiri majelis-majelis ta'lim, khususnya di lingkungan kita, khususnya di kampung-kampung kita, karena ibadah kita akan lebih bernilai di hadapan Allah kalau dilakukannya sesuai dengan ilmu-ilmu tersebut. Jadi sekali lagi kami mengajak kepada para hadirin, para jamaah, mari sama-sama kita menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang dikatakan hadis tadi, kalau seorang hamba takarrubnya lewat yang fardu-fardu, lewat yang wajib-wajib, maka kita menjadi hamba yang disenengin, yang dicintain oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami selaku Shahibul Bait mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu atas terselenggaranya acara maulid ini. Kami berterima kasih kepada keluarga besar Al-Ustaz Haji Ahbab bin Haji Abdullah yang telah menyediakan kami tempat, yang telah membantu kami. Kami berterima kasih kepada keluarga besar Al-Ashiratul Karimiyah yang sudah memikirkan acara ini dari jauh-jauh hari. Bagaimana letihnya, capeknya kami tahu itu semua. Kami berterima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar kepada mereka semua. Juga kami berterima kasih kepada majelis-majelis taklim, musollah-musollah, masjid-masjid yang jamaahnya turut berkontribusi, turut aktif membantu tersedianya, terselenggaranya
acara maulid ini kami haturkan terima kasih yang begitu banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas mereka semua dengan sebaik-baiknya balasan. Begitupun kepada seluruh jamaah, kami ucapkan terima kasih. Kepada tetangga-tetangga, kami ucapkan terima kasih yang sudah memberikan kami tempat, yang sudah memberikan kami hal yang untuk nantinya dilakukan. Mungkin di sana ada kekurangan, mungkin di sana ada kekhilafan. Mohon maaf dengan begitu banyaknya, karena ketersediaan atau kesadaran kami yang masih mungkin belum maksimal. Kami mohon maaf. Kami mohon maaf kepada seluruh pihak-pihak yang mungkin masih belum bisa diberikan kenyamanan. Mohon maaf kepada para jamaah mungkin yang tempatnya kurang nyaman atau hidangannya kurang mengesankan, kurang nyaman, kurang enak di hati. Mohon maaf. Yakinilah kami sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mengadakan, untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, tak lupa kami berterima kasih kepada guru-guru kami yang sudah meluangkan waktunya. Mereka telah ngajar, selanjutnya sampai kemari, lanjut untuk menemui kita. Tadi Habib Ali bin Hasan Al-Bahar cerita kepada saya, hari ini beliau batalin semua maulid, semua acaranya demi hadir ketemu sama kita semua. Alhamdulillah, ini malam ada banyak banget maulid katanya. Bahkan hari ini beliau ditelepon sama Menteri Agama. Tadi beliau cerita, Profesor Nawazuddin Umar nelpon dia buat nganterin ke Jombang, sebab di Jombang, di Surabaya lagi ada muktamar ya. Harusnya nih malam berangkat ke Surabaya, tapi karena ingat sama jamaah Al-Asyuratul Karimiyah, ini acara di cancel semuanya demi menghadiri Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketemu para jamaah semua. Mudah-mudahan Allah kasih sehat beliau, Allah berikan kemudahan urusan-urusannya. Begitupun guru-guru kita yang lain semuanya, Allah kasih sehat walafiat, panjang umur, sehingga bisa terus membersamai kita di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami berterima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di sana sini. Sekali lagi kami mohon maaf. Yakinlah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar lagi diberikan kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.